Inilah suara anak-anak muda yang peduli pada masa depan bangsa. Mahasiswa selalu menjadi garda terdepan dalam perjuangan membela kepentingan rakyat. Shalom God Lovers, bersama saya Pendeta Martin Hareva dalam Diaspora Voice. Beberapa waktu terakhir kita menyaksikan gelombang demonstrasi mahasiswa yang menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kondisi demokrasi di negeri ini. Tagar Indonesia Gelap menggema di media sosial mencerminkan keprihatinan atas dugaan penyimpangan dalam proses demokrasi, penegakan hukum yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah, serta kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Inilah suasana demo bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di daerah istimewa Yogyakarta, Kamis 20 Februari 2025. Inilah suara anak-anak muda yang peduli pada masa depan bangsa. Mereka turun ke jalan bukan sekedar untuk kepentingan pribadi, tetapi karena mereka merasakan ada sesuatu yang perlu diluruskan. Sejak zaman Budi Utomo, Sumpah Pemuda, hingga era reformasi, mahasiswa selalu menjadi garda terdepan dalam perjuangan membela kepentingan rakyat. Mereka adalah suara hati nurani bangsa ini. Firman Tuhan dalam Amsal 31 ayat 8 dan 9 berkata, "Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, hakimilah dengan adil. Belalah hak orang yang tertindas dan yang miskin." Suara mahasiswa ini adalah bagian dari panggilan moral untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Tuntutan dari pembacaan kami di internal mahasiswa UIN itu ada banyak sebenarnya tuntutannya. Yang pertama terkait penolakan Inpres yang mengenai efisiensi anggaran, kemudian juga memprioritaskan pendidikan dan kesehatan, kemudian juga sahkan RUU perampasan aset dan lain sebagainya. Namun perjuangan ini harus tetap dijaga kemurniannya. Mahasiswa perlu waspada agar gerakan mereka tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tersembunyi. Kita tentu tidak ingin perjuangan mereka disusupi oleh provokator yang justru merusak esensi dari aspirasi yang mereka bawa. Dari sisi pemerintah, ada tanggapan yang beragam. Beberapa pejabat menganggap ini sebagai bagian dari demokrasi yang wajar, sementara yang lain justru meremehkan dan memberikan pernyataan yang terkesan nyinyir terhadap mahasiswa. Padahal sebagai pemimpin, mereka seharusnya mau membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi generasi muda. Ini bukan saatnya untuk bersikap defensif atau menganggap semua kritik sebagai ancaman. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa pemerintah benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau mendengarkan suara rakyatnya, bukan yang membungkam kritik dan menutup telinga terhadap aspirasi publik. Jika pemerintah menanggapi kritik dengan bijak, hal ini justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada. Sebaliknya, jika suara mahasiswa diabaikan, justru akan lahir ketidakpuasan yang bisa memicu dampak yang lebih besar.
Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 4 ayat 13 berkata, "Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bebal yang tidak lagi mau menerima peringatan." Pemimpin yang bijak adalah mereka yang mau mendengarkan, bukan yang keras kepala dan menganggap semua kritik sebagai serangan pribadi. God lovers, sebagai orang percaya, kita juga punya peran penting. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton yang pasif. Kita harus berdoa bagi bangsa ini, bagi para mahasiswa agar mereka tetap berjuang dengan hati yang tulus. Bagi pemerintah agar diberi hikmat untuk mendengar dan bertindak dengan bijak. Serta bagi seluruh rakyat, kita juga harus bersabar dan tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segalanya. Sebab dalam Mazmur pasal 33 ayat 12 dikatakan, "Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri." Akhirnya, mari kita serahkan segala perjuangan kita kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3 berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu." Biarlah kebenaran dan keadilan tetap berdiri tegak di negeri ini. Saya, Martin Hareva, sampai jumpa di Diaspora Voice berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan terus andalkan Tuhan. Tuhan memberkati.